Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita hari ini di pertemuan kedua melanjutkan pembahasan kitab Tuhfatul Mubtadi bi Syarhi Mandumatil Baikuni karya Syekh Abdul Hasan Ali ibn Ahmad Ar-Razihi hafizahullah ta'ala. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fabtada an-nadhim rahimahullah manzumatahu bilhamdi. Faqala rahimahullah abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Baik. Kata beliau bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah, pendahuluan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb alam semesta. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Pujian yang banyak, baik dan berberkah padanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Dan bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah. Satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Amma ba'd, adapun setelah itu, fabtada an-nadhim rahimahullah. Maka penulis an-nadhim, penadhim, pembuat syair. Itu dibilang nadhim. Ya, penadhim yaitu pembuat syair dalam mandumah ini memulai mandumatah bait-bait syairnya bilhamdi dengan memuji Allah. Faqala, maka beliau berkata rahimahullah, abda'u bilhamdi musalliyan ala. Abda'u, saya memulai bilhamdi dengan pujian kepada Allah, musalliyan ala, dalam keadaan bersolawat atas Muhammadin, atas Muhammad, khairi nabiyyin ursila, sebaik-baik nabi yang diutus. Jadi beliau memulai di bait pertama ini memuji Allah dan bersalawat kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Qawluhu abda'u ay nazmi hadha wa la yufhamu minhu annahu lam yadhkar al-basmalata fa hiya muthbatatun fi usulin khattiyatin lil manzumati wa inna ma qasada huna ibtida'an nazmi bil hamdi ay lillahi subhanahu wa lam yusarrih bihi idil hamdul mutlaqul kamilu mukhtassun billahi subhanahu wa yuhmadu ala sarra'i wa yuhmadu ala dharra'i. baik, ucapan penulis abda, saya memulai ay nadmi hadha, yaitu nadhmku ini, bait-bait syairku ini, wala yufhamu minhu, dan tak dipahami darinya tentunya, annahu, bahasanya beliau Al-Imam Al-Baikuni, ya, lam yadhkuril basmalah, dia tidak menyebutkan basmalah, tidak dipahami begitu. Karena fahiyah, maka dia itu basmalah mutsbatah, itu ditetapkan fi usulin, dalam asal khattiyah, tulisan tangan, lil mandumah, untuk mandumah. Jadi maksudnya ada basmalahnya, ada bismillahirrahmanirrahimnya, tapi kan bismillahirrahmanirrahim tidak boleh dibuat syair, kan itu adalah kalamullah. Maka memulai syairnya adalah dengan alhamdulillah. Tidak dipahami, kenapa penulis tidak mulai dengan basmalah? Ada basmalahnya, tapi di sebelum bait syair. Paham kan? Sebagaimana ada dalam tulisan tangannya. Dalam tulisan tangannya ada bismillahirrahmanirrahim, baru abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Terus walam nusarri bihi, belum tak jelas mengatakan al-abda'u bilhamdilillah begitu. Tidak jelas mengatakan memuji, puji kepada Allah. Kenapa? Idil hamdul mutlak al-kamil mukhtasun billah. Karena pujian yang mutlak, sempurna, itu memang dikhususkan dengan Allah. Bahkan ucapan kalimat alhamdu tidak pernah digunakan untuk selain Allah. Makanya tidak perlu dibilang lillah. Tidak perlu dikatakan lillah. Kenapa? Karena orang kalau bilang alhamdulillah pasti untuk Allah. Tidak pernah ada digunakan
alhamdu untuk selain Allah. Paling orang kalau untuk selain Allah, syukur, syakarallahu lak misalnya. Dan dibilang hamidallahu lak. Paham kan? Iya. Makanya belum mutlakan. Mutlak itu maksudnya tanpa koi. Tanpa pujiannya kepada siapa? Karena pasti orang paham bahwa kalau dia mengatakan alhamdulillah pasti untuk Allah. Pasti untuk Allah. Ini khusus untuk Allah. Fayuhmadu ala sarra. Maka dia Allah dipuji. Dia Allah dipuji ala sarra, atas hal yang membahagiakan. Wayuhmadu, dan dia juga Allah dipuji ala dharra, atas hal yang tidak membahagiakan. Jadi Allah itu dipuji saat senang, itu maksudnya. Allah juga dipuji saat kita susah. Ketika kita susah, maka kita katakan alhamdulillah. Ketika kita senang, maka kita katakan apa? Alhamdulillah. Itu yang beliau katakan. Walhamdu huwa ikhbaru an mahasinil mahmudi ma'a hubbihi wa ijlalihi wa ta'zimihi. Qalahu Ibnul Qayyim. Terus alhamdulillah itu maknanya al-ikhbar. Kita mengabarkan, kita memberitakan. An mahasinil mahmud, tentang keindahan, kebaikan yang dipuji. Jadi ketika antum bilang alhamdulillah, berarti antum kabarkan kebaikan yang antum puji Allah. Ma'hubbi, ini yang menyebabkan nanti tidak boleh itu alhamdulillah untuk selain Allah. Bersamaan dengan disertai oleh cinta kepada yang dipuji, wa ijlalihi wa ta'zimi, memuliakannya dan mengagungkannya. Ini kan tidak cocok untuk Allah, kecuali untuk Allah. Yang dipuji disertai oleh cinta, pengagungan dan pemuliaan hanya Allah saja. Maka ini alhamdulillah. Qalahu Ibnul Qayyim. Ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim. Terus Wal ibtida'u bil hamdi fi bidayatil umuril muhimmati kat tasnifi wat tadrisi wal khutabi mustahabbun ta'assiyan bi kitabillahi subhanahu wa bi fi'lin nabiy sallallahu alaihi wasallam khutabihi. dan memulai dengan memuji Allah dengan alhamdulillah di awal perkara penting seperti menulis, mengajar, khutbah itu dianjurkan. Mencontoh kitab Allah karena surat pertama diawali oleh alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, kan begitu. Jadi kalau antum awal tulisan, awal mengajar, awal khutbah, pokoknya perkara-perkara penting, antum mulai dengan alhamdulillah. Paham kan? Ya, maka ini bagus mencontoh Al-Quran. Wa bi fi'lin nabi, dan juga mencontoh perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khutbah, dalam khutbahnya. Nabi kalau berkhutbah belum mulai dengan innal hamdalillah. Paham kan? Nabi kalau berkhutbah belum mulai dengan alhamdulillah. Jelas kan? Ini mulai bagusnya memulai dengan pujian kepada Allah. Qawluhu musalliyan halun min fa'ili abda'u wal ma'na abda'u manzumati bihamdillahi halata kauni musalliyan ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa musalliman tudafu ila salati li'annahu yakrahu ifradu ahadihima anil akhari liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Baik. Kemudian perkata penulis tadi musalliyan, ini hal, maksudnya i'rabnya. Jadi kata musalliyan mansub hal, sebagai hal. Min fa'il abda, dari fa'ilnya abda, kan ada sahibul hal, itu abda. Wal makna artinya adalah abda'u mandumati, saya memulai mandumaku ini, bait-bait syairku ini, bihamdillahi, dengan memuji Allah, halata kauni musalliyan ala Muhammadin, dalam keadaan juga saya bersolawat kepada Muhammad. Kemudian wa musalliman, dan juga bersalam. Bersalam ini disandarkan kepada kata as-salat. Salam disandarkan kepada as-salat karena dibenci menyendirikan salah satu dari keduanya di atas yang lain. Itu tidak bisa kita bilang salam kepada Nabi tanpa sholawat. Itu maksud. Jadi kalau kita mengucapkan
salam atas Nabi kita, maksudnya salawat dan salam. Jadi jangan bilang salam saja kepada Nabi, tapi gandengkan antara salawat dan salam. Karena makruh menyendirikan salawat dengan tanpa salam. Makanya kita selalu bilang sallallahu alaihi wasallam. Karena digandengkan. Dari mana kita tahu itu salawat dan salam digandengkan? Ini ayat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepadanya. Itu perintah pertama. Wasallimu. Digandengkan. Dan bersalamlah kepada beliau taslima. Jelas kan? Jadi gandengkan. Kalau antum bersalawat, ada juga salam. Sallallahu alaihi wasallam. Iya. Terus? Qauluhu ala Muhammadin huwa ibnu Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadar ibn Kinanah ibn Khuzaimah ibn Mudrikah ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan. Sampai situ disepakati oleh ahli nas. Ucapannya ala Muhammad. Siapa itu Muhammad? Ya, dia adalah Ibnu Abdillah. Muhammad bin Abdillah. Ibnu Abdul Muttalib. Ibnu Hashim, Ibnu Abdi Manaf, Ibnu Qusay, Ibnu Kilab. Ini nasabnya Nabi. Ya, Ibnu Kilab, Ibnu Murrah, Ibnu Ka'ab, Ibnu Lu'ay, Ibnu Ghalib, Ibnu Fihr, Ibnu Malik, Ibnu Nadar, Ibnu Kinanah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Mudrikah, Ibnu Ilyas, Ibnu Mudar, Ibnu Nizar, Ibnu Ma'ad, Ibnu Adnan. Sampai Adnan itu sepakati nasabnya Nabi. Iya, nasabnya Nabi. Iya. Ini adalah nasabnya beliau. Keturunan dari siapa ke siapa. Kemudian Muttafaqun ala hadha an-nasabi asy-syarifi ila hadha al-mawdu'i li hadha an-nabi alladhi huwa khair nabiyyin ursila. Al-alifu lil itlaqi wal ma'na afdalu nabiyyin arsalahu Allah subhanahu wa ta'ala fa kana sallallahu alaihi wasallam akrama wa afdalal anbiya'i wal mursalina wa dhalika biqalbihi wa qalibihi faqad qala sallallahu alaihi wasallam ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamah. baik. Terus kata beliau sepakat atas nasab yang mulia ini sampai ke tempat ini untuk Nabi ini. Maksudnya sampai ke Adnan. Itu disepakati, tidak silang pendapat. Ya. Alladhi huwa khairu nabiyyin ursil. Yang beliau adalah sebaik-baik nabi yang diutus. Ini yang menjadikan indah ini syarah karena diselipkan langsung di bawahnya disambung. Disambung seakan-akan penulis adalah yang menatap karena bersambung. Iya, sebaik-baik nabi yang diutus, alif ini lil itlaq untuk wazan syair. Itu alif di ursila, bukan dua orang. Sebenarnya ursil satu saja. Kan nabi itu yang dibahas. Sebaik-baik nabi yang diutus siapa? Berapa orang? Kan satu orang. Tapi kenapa ditambahkan alif lil itlaq untuk menutup bait syair? Ya, karena sebelumnya kan apa? Abda'u bil hamdi, musollian ala, ada alif kan? Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Alifnya sama dengan yang penutup sebelumnya. Wal makna artinya adalah afdalu nabiyyin arsalahullah. Sebaik-baik nabi yang diutus maksudnya seutama-utamanya nabi yang Allah utus. Maka adalah beliau sallallahu alaihi wasallam akram, yang paling mulia, wa afdal, yang paling utama, al-anbiya, dari para nabi, wal mursalin, dan para rasul. Wadzalika, demikian itu, biqalbihi, dia terbaik dari sisi hatinya, wa qalibihi, dan terbaik dari sisi dohirnya, ya, batin dan dohirnya. Faqad qala, maka sungguh beliau telah bersabda sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam, saya adalah pimpinan anak Adam yaumal qiyamah, pada hari kiamat. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته أخرجه أحمد.
Terus وهذه الخيرية من جهات متعددة من حيث أموم رسالته ومن حيث فضله على جميع من خلق الله ومن حيث ما خصه الله به على من سواه من الأنبياء والمرسلين وغير ذلك. baik. Telah berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Innallaha nadhara fi qulubil ibad." Sesungguhnya Allah melihat kepada hati para hamba. Fawajada qalbu Muhammadin khairu qulubil ibad. Maka Allah mendapati hatinya Muhammad adalah sebaik-baik hati dari para hamba. Fastafahu li nafsi. Maka Allah pun memilih Muhammad untuk dirinya. Fabata'atah. Maka dan dia Allah pun mengutusnya birisalati dengan risalahnya. Ini akhrajahu Ahmad, dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Kemudian wahadil khairiyah, kebaikan ini, itu kebaikan Nabi Muhammad SAW, min jihatil muta'addidah, dari banyak sisi. Beliau adalah Nabi terbaik dari banyak sisi. Min haitsu umum risalah, dari sisi keumuman risalahnya. Para nabi, para rasul sebelumnya itu diutus kepada kaumnya. Nabi Muhammad diutus kepada alam semesta. Paham kan? Berarti ini risalah terbaik. Lihat Nabi Musa diutus kepada kaumnya. Nabi Isa diutus kepada kaumnya, Bani Israel. Nabi Muhammad diutus kepada Arab dan Aceh. Bani Israel ataupun bukan Bani Israel. Jadi beliau terbaik dari sisi risalahnya lebih umum. Kerasulannya lebih umum. Ini sisi pertama. Wa min haitu, dan dari sisi fadluhu, keutamaannya. Ala jami'i man khalaqallah, atas seluruh yang Allah ciptakan. Semua yang Allah ciptakan beliau adalah yang paling utama dari manusia. Iya. Ini sisi kedua, beliau lah terbaik. Wa min haitu, dari sisi juga ketiga, ma khassahullahu bih, apa yang Allah khususkan dengannya. Alaman siwa, atas yang selainnya. Minal anbiya, dari para nabi, wal mursalin, dan para rasul, wa ghairi dzalik, dan selain itu dari kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai situ dulu. Baik, pertama dulu kita sedikit-sedikit selama belum selesai ini ya, supaya kita sedikit tapi bisa fokus. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Insyaallah kita lanjut lagi besok di bait yang kedua. Subhanallah, hamdi, syada la ilaha illa anta.